dengan Edwin Lahat ini jadi MC konser-konser. Dulu tuh luar biasa kegiatan di Lahat. Buat konsernya bukan konser kaleng-kaleng. Konser dengan panggung yang megah, besar, sound system, tata lampunya juga luar biasa. Kalau cuman itu masih kurang. Nah, artis yang diundang itu bandnya tuh band papan atas, bukan papan bawah atau papan pegilasan. Itu ada Dewa 19, Ari Lasso, ada Liv, Slang, Roma Irama, bahkan Ahmad Albar, belum lagi yang lain. MC-nya Edu Jodi. Kalau pokoknya MC Lahat tambah panjang bibirku. Ini jangan sampai kedengaran oleh Pak Wari ya. Jangan. Nanti di kampanye terakhir apa dia akan mengundang itu artis-artis top ini? Kalau dia nggak undang kelewatan. Tapi yang jelas cerita Kak Wari di sini sekarang sudah jarang ada acara-acara yang bisa menghibur masyarakat, karena dengan adanya kegiatan rame-rame itu yang jelas bukan rakyatnya terhibur. Untuk segi perekonomian seperti UMKM itu juga jalan. Anak-anak kecil ada bazar-bazar semuanya, yang jelas hati mereka, pikiran mereka jadi lain. Dan satu hal yang saya lihat, Kota Lahat jadi terkenal dan orang lain juga bisa datang ke sini. Giliran Kang Maman. Siap. Gimana? Kok hadir di Lahat? Saya dari 2016 sering ke Lahat. Ya. Bahkan 2017 stasiun televisi nasional membuat tayangan khusus di sini. Ya. Bukan saya yang ngajak, mereka yang bernafsu untuk datang ke sini. Ya. Para petualang cantik itu 2 episode. Ya. Si Bolang juga datang untuk melihat tempat-tempat yang luar biasa indah untuk jadi tujuan wisata. Dan lebih dari itu, kita punya satu semangat. Kita dikenal sebagai kota dengan 1000 megalitik. Ya. Masa kita nggak bisa memasukkan itu sebagai warisan dunia di UNESCO? Ya. Jadi mudah-mudahan pemimpin baru kita punya semangat untuk mengenalkan Lahat ke seluruh dunia supaya mereka datang ke sini, dan kalau mereka datang itu artinya ekonomi akan hidup. Oke. Sekarang kembali ke Kang Edwin. Ya. Kang Edwin, saya sering melihat iklan-iklan Pak Edwin itu menayangkan tentang bursa UIN. Bagaimana menurut Bapak sampai saat ini? Ya, saya ini kan bersama Kak Wari, emang selama ini hampir lebih 2 minggu saya jalan ke pelosok-pelosok, ke dusun-dusun, dusun-dusun Kudai, ya kan? Itu ngelihat bagaimana rindunya masyarakat itu sama Kak Wari. Wari Efek. Wari Efek. Iya. Bahkan saya malu. Ada yang bilang kemarin, udah Edwin pulang aja, ngetopan Kak Wari di sini katanya. Wari Efek bisa mendongkrak perolehan suara BZWin kan? Insya Allah. Tapi yang jelas semua rindu bagaimana yang dulu dilaksanakan oleh Kak Wari. Datangnya bukan ke tempat-tempat bagus. Ya. Jadi di jalan buka kaca, datangnya ke rumah duka. Pakaiannya biasa saja beliau. Biasa aja. Datang ke tempat namanya sedekahan, masuk dapur. Terus yang buat saya bingung, sedekahan itu ternyata ada yang namanya pantauan. Saya ikut Kak Wari, masuk rumah ini, datang makan. Semua rumah yang ada pantauan diajak Kak Wari ikut, tidak pernah nolak. Luar biasa ya. Hatinya itu benar-benar kerakyat. Menyatu. Kembali ke Pak. Gimana ini tentang Wari Efek? Kita membahas Wari Efek lah sekarang. Sebelum ada cerita belusukan, sebelum ada cerita makan siang gratis, Wari Efek sudah melakukannya kan? Ya. Makanya dia dikenal sebagai bupati ayam. Bagi-bagi ayam kalau ke tempat pendidikan, ke tempat orang yang berduka, kemudian belusukan kemana-mana pakai sepeda subuh-subuh, datangin masjid-masjid, sholat bareng, mau melihat suasana di tempat tersebut. Itu kan belusukan-belusukan yang dilakukan jauh sebelumnya kan? Dari 2008 dulu. Jadi menurut saya semangat kedekatan antara rakyat dengan pemimpinnya tuh harus terus ditumbuhkan. Dan Wari Efek itu ya berguna buat masyarakat, bukan cuma buat Kak Warinya, tapi justru yang kita butuhkan itu kemanfaatannya untuk masyarakat. Kan kalau ini bupati lama dipanggil, Wari pada Nah, saya juga bilang, ini Edin artis pada Yang menarik itu satu, Wari Efek. Bupati Lahat kalau ditanya siapa? Aswari Rifai. Yang lain, oh itu penggantinya. Sekarang satu kata untuk BZWin. Ya, saya berharap BZWin bisa melakukan perubahan dan mengembalikan lagi apa yang sudah dilakukan oleh
Kalau bisa lebih baik lagi. Ya. Lanjut satu kata untuk BZWin. Semoga bisa dilanjutkan ketulusan ala Pak Kawari. Oke. Kita berharap pemimpin yang baru juga pemimpin yang tulus yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan tulus oleh Kawari. Makasih.